Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Rumah Belajar, semoga dalam keadaan baik-baik ya. Nah, hari ini adalah kita mengunjungi sekolah saya. Ini adalah sekolah yang memang baru dibangun dan memang belum selesai. Tapi dalam keadaan seperti ini kita sudah mulai melakukan PTMT. Tapi hari ini anak-anak tidak sekolah dulu, jadi makanya kita akan coba masuk ke gedungnya ya. Dan nanti kita akan coba membahas tentang bagaimana kegiatan-kegiatan yang saya lakukan untuk mengintegrasikan ya pembelajaran fitur rumah pembelajaran di kelas dengan fitur-fitur yang ada di rumah belajar. Nah, mau tahu? Kita langsung masuk saja. Dalam sebuah pembelajaran, media tidak bisa dipisahkan dengan kegiatan pembelajaran, baik itu media visual, media audio, audiovisual, bahkan multimedia. Nah, ternyata di fitur rumah belajar ini banyak sekali media-media yang bisa kita manfaatkan. Artinya adalah laboratorium maya. Kali ini saya akan coba mengintegrasikan kegiatan pembelajaran saya di kelas dengan pembelajaran yang ada di fitur-fitur rumah belajar. Yang akan saya gunakan kali ini adalah gerak parabola, dan nanti kemudian untuk yang ada di fitur rumah belajar saya akan gunakan laboratorium maya tentang juga terkait dengan gerak parabola. Model pembelajaran yang akan saya gunakan adalah model problem based learning. Yang pertama adalah orientasi pada masalah. Pada tahap ini saya memberikan siswa sebuah masalah terkait kegiatan gerak parabola. Tapi sebelumnya saya menceritakan dulu terkait cerita Sangkuriang, yang memang dia itu punya cerita. Sangkuriang ini menendang perahu yang setelah itu perahunya melungkup dan juga dia akan menjadi gunung tangkuban perahu. Nah, tapi sebelumnya ternyata kalau kita tahu ketika ada sebuah benda ditendang, maka dia akan terlontar dan dia akan membentuk sudut sehingga dia akan bergerak menjadi gerak parabola. Nah, gerak parabola ini yang nanti kita akan jadikan sebuah masalah pada siswa. Kemudian pada tahap yang kedua yaitu mengorganisasi siswa. Jadi di sini saya memberikan kesempatan kepada siswa untuk mencari tahu kira-kira kenapa ya gerakan ini bisa berubah atau gerak parabola ini dipengaruhi oleh hal apa saja. Kemudian untuk bagian yang ketiga yaitu membimbing penyelidikan, saya mencoba untuk mendemonstrasikan terkait gerak parabola dengan laboratorium virtual atau laboratorium maya yang ada di fitur rumah belajar. Nah, di sini juga ketika saya membimbing penyelidikan, siswa diminta juga untuk mencari tahu hal-hal apa saja yang memang terkait dengan gerak parabola. Apakah jika sudutnya berubah apa yang akan terjadi? Kemudian jika kecepatannya berubah apa yang akan terjadi? Mereka akan mencobanya di laboratorium maya. Selanjutnya, mengembangkan hasil karya. Siswa diminta untuk mengembangkan hasil karyanya ketika dilihat gitu ya. Apakah memang ketika karya-karya ini mereka diberikan tadi yang di depan masalah, apakah mereka bisa menyelesaikan masalah-masalah ini? Mereka mencoba untuk mengganti gitu ya kecepatan awal, kemudian mereka diminta juga untuk mengganti sudutnya, dan itu mereka lakukan dengan sebaik-baiknya. Kalau kita cek ya terkait pembelajaran mereka, ini saya lihat mereka sudah bisa mengetahui, oh ternyata kecepatan ketika jarak terjauh itu dipengaruhi oleh kecepatan dan juga sudut yang diberikan oleh Sangkuriang ya ketika menendang. Dan saya ketika itu memberikan sebuah jarak. Kira-kira kalau misalkan jarak dari Sangkuriang menendang sampai gunung tangkuban itu terjadi itu ya, ada gunung tangkuban perahunya, berapakah kecepatan awal dan juga berapa juga sudutnya? Apakah bisa dengan sudut yang berbeda, dengan kecepatan yang berbeda, mereka bisa menyelesaikan hal tersebut? Nah, setelah itu mereka akan di tahap yang kelima adalah analisis dan juga evaluasi. Di analisis ini mereka diminta untuk mensintesis gitu ya, mensintesis hasil penemuan mereka yang nanti akhirnya ini akan menjadi sebuah hasil diskusi yang nanti akan dipresentasikan oleh siswa-siswa tersebut. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa
mereka yang berkoordinasi, mereka yang berdiskusi dan juga berkomunikasi itu sama lain dalam satu kelompok, mereka akan memberikan ya input, kemudian juga memberikan saran dan juga memberikan analisis yang tadi diberikan. Apakah benar ketika sudutnya berubah, kecepatannya berubah, maka jarak pun akan berubah, atau bahkan ada yang ketika rubah dua-duanya akan menghasilkan nilai jarak maksimum yang nilainya adalah sama. Kemudian yang terakhir adalah komunikasi. Dan di sini mereka siswa mempresentasikan hasil analisisnya, mempresentasikan hasil diskusinya yang terkait dengan gerak parabola ini. Mereka mencoba untuk memberikan sebuah konklusi, kesimpulan terkait permasalahan tersebut. Nah, ternyata kalau lihat dari sini, mereka para siswa bisa mendeskripsikan ternyata ketika hasil tersebut akan dikonfirmasi kepada temannya yang lain. Dan ternyata ketika ada siswa yang memberikan sebuah jawaban, ternyata sudutnya adalah A, kemudian kecepatannya adalah B. Nah, maka dari itu ternyata ada kelompok yang lain yang menanggapi, dan ternyata itu berbeda hasilnya. Ternyata ketika berbeda tapi hasil lengkungannya jaraknya sama. Nah, dari sinilah kita berangkat untuk merefleksikan hasil kegiatan dan juga mengkomunikasikan kembali apa saja yang memang didapatkan di kegiatan problem based learning ini. Nah, dari situlah kita berangkat, kita merefleksikan dan kita menyelesaikan masalah-masalah atau miskonsepsi yang terjadi pada siswa-siswa tersebut. Nah, itulah tadi penjelasan terkait pemanfaatan rumah belajar dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning yang saya gunakan dalam kelas. Dan semoga hal ini menginspirasi dan dapat membuat kita menjadi lebih tahu dan kita menjadi lebih banyak untuk mengeksplorasi kembali fitur-fitur yang ada di rumah belajar. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.